Ada yang hari ini tidak masuk? Apa? Sakit atau ujian? Sakit. Semoga cepat sembuh sehingga bisa bertemu kembali dalam pembelajaran. Hari ini yang sudah sarapan, tuh. Yang belum berarti nunggu kiriman ya dari MBG. Itu program pemerintah supaya anak-anak Indonesia generasi muda yang akan mencetak di tahun 45 itu generasi emas. Berarti kalian termasuk generasi emas. Umur kalian berapa sekarang? Bertambah 45, berarti tambah 20 tahun lagi. Berarti umur kalian 32. Ada yang 33, 34. Kalian besok jadi pemimpin. Kalau bapak ibu guru saya kemungkinan sudah tua ya, sudah pensiun. Ya, karena 9 tahun lagi saya sudah pensiun. Jadi ini, kalian makan, sudah makan. Alhamdulillah. Yang belum ya tahan dulu sampai kemarin kita sudah mempelajari tentang sel tumbuhan, sel hewan, juga fungsi dari mikroskop. Untuk kali ini, pembelajaran kali ini yaitu tentang organ pencernaan. Tapi sebelum kita masuk ke organ pencernaan, kita masuk dulu ke hubungan dengan pencernaan, yaitu makanan. Hari ini enak, kita akan membayangkan beberapa makanan. Ya, bayangkan dulu tomat, ya. Rasanya apa teman? Jadi bisa pencernaan manusia, materinya zat makanan kelas 8. Sudah kelihatan ya penyusunnya ya. Jadi kata pencapaian kompetensi, kalian bisa nanti menjelaskan fungsi makanan bagi tubuh, mengidentifikasi jenis zat gizi dalam makanan, terus memberikan contoh barang makanan beserta kandungan gizinya, menjelaskan fungsi masing-masing zat gizi menggunakan permainan coding bit untuk memahami keterkaitan gizi dengan fungsi tubuhnya. Jadi nanti LKPD-nya kalian bermain coding ya, tidak antuki insya Allah. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yang pertama menjelaskan fungsi makanan bagi tubuh, menyebutkan kandungan zat makanan yang diperlukan tubuh. Ketiga, menentukan contoh bahan makanan sesuai kandungan gizinya. Keempat, menjelaskan fungsi zat makanan dalam proses metabolisme. Dan yang terakhir, menerapkan konsep keterkaitan zat gizi melalui permainan coding dan analogi. Tepuk tangan. Semoga dalam pembelajaran ini kita selalu bahagia. Bahagia berarti otak kita kan akan jalan, tidak mengecil tapi selalu berkembang. Elemen dan dimensi kelulusan kita berarti elemennya istilah sains, keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi. Dimensinya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berakal mulia. Berarti mensyukuri atas nikmat makanan yang kita makan. Yang kedua, bernalar kritis, mengkaji zat gizi dan peran lainnya. Terus selanjutnya kreatif. Nah, kreatif ini menggunakan permainan coding. Terus selanjutnya bergotong royong. Karena nanti diskusi dan kerja ke kelompok. Makanya dibuat kelompok aja
32 anak dibagi 4 lewat 8. Ya, saja. Fungsi makanan bagi tubuh. Ada yang perlu makan ternyata. Berarti makan juga hubungannya dengan minum. Pertama sebagai apa? Dua. Ketiga. Mengatur proses tubuh, misalnya keseimbangan cairan, enzim, hormon. Terus. Pertahanan tubuh dari penyakit. Kalau selanjutnya kandungan zat makanan itu kita bedakan menjadi 2. Yang pertama makronutri, terus keduanya mikro. Yang pertama yang termasuk dibutuhkan dalam jumlah besar apa aja? Ya, terus yang dibutuhkan dalam jumlah kecil. Ya, ada ternyata zat dalam makanan dari tubuh kita itu dibedakan menjadi 2. Yang dibutuhkan dalam jumlah besar itu ada 3, yaitu karbohidrat. Yang dibutuhkan dalam jumlah kecil karbohidrat. Dilihat apa aja yang termasuk makanan yang mengandung zat karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi. Contohnya di situ ada gambar nasi, roti, singkong, tahu. 1 gram karbohidrat itu sama dengan plus minusnya 4 kalori. Lumayan 1 gram. Padahal kalian kalau makan berapa gram? Banyak ya. Ibu kalian masak nasi itu rata-rata 1/4 kilo atau 250 gram. Kalian makannya kalau kalian makannya 1 kali makan 50 gram, berapa kalori yang didapat tubuh? 200. Cerdas ya. Itu apa? Gambar apa? Ayam. Terus daging. Terus telur. Kacangan. Fungsinya itu apa protein? Pinter. Fungsinya pembentukan sel dan jaringan, memperbaiki kerusakan jaringan, membentuk enzim dan hormon. Contoh sumbernya, lihat gambarnya, ada daging, ada ikan, ada telur, ada kacang-kacangan, tempe, bisa tahu. Ya, sekarang ternyata di situ ada yang dari nabati, ada yang dari hewani. Berarti protein dibedakan menjadi 2. Sampai yang bisa tunjuk jari. Ayo Ryan. Protein dibedakan menjadi 2, itu protein ya, protein hewani dan protein nabati. Contohnya sudah. Selanjutnya lemak. Tiap hari kalau orang Banyumas itu biasanya makanan khas Banyumas adalah mendoan. Mendoan itu mesti minyaknya itu banyak. Itu berarti kita makan lemak ya. Di samping ada tepungnya itu karbohidrat. Karena ini fungsinya cadangan energi, pelindung organ, membantu penyerapan vitamin A, B, D. Contoh sumbernya ada gambar
Nah, sekarang terkenal buat apokat. Oh, cocok ya. Di ini jalan banyak buat apokat. Kalau kita bikin roti, gunakan apa yang warnanya ada yang putih, ada yang kuning. Vitamin, mineral, dan air. Vitamin mengatur reaksi kimia tubuh, contohnya vitamin C untuk daya tahan tubuh, vitamin D untuk tulang. Nah, vitamin C tadi di depan gambar apa? Jeruk, tomat, pokoknya yang rasanya rata-rata kecut itu mengandung vitamin C. Selanjutnya pembentuk tulang gigi dan pengatur keseimbangan itu adalah mineral, contohnya kalsium, zat besi, kalium. Terus air yang kalian tiap hari minum ternyata untuk melalui zat gizi, mengatur suhu tubuh, media transportasi nutrisi. Kalian usahakan minumnya air putih. Bangun tidur minum air putih, tapi usahakan soal saya akan kalian bagikan ini dulu. Ini nanti saya akan katakan bahwa ada yang tukar ya. Dua ya, ada dua, ya? Satu meja dua, tetap dua karena beda perintah. Tuh, nah, misalnya pakai kacamata, nah, iya, misal hanya dengan pisahnya besar pisahnya. Tadi penggarisnya pinjam. Iya. Sudah? Sudah dapat semua? Sudah. Yang pertama kita lihat dulu tentang karbo. Di sini ada ini, kalau nanti petunjuknya kita lihat aja dulu aja seperti ini. Kalian sudah dapat yang Mr. H mencari bahan makanan yang mengandung zat karbohidrat. Di sini kalian lihat dulu. Ini kayak permainan ular tangga ya. Iya. Nanti cari jalan yang paling dekat. Jangan terlalu muter-muter, pokoknya yang paling dekat dan tidak ada hambatan. Yang kedua, mencari. Yang pertama, temukan jalur pendek ya. Temukan jalur pendek agar sampai tujuan. Yang kedua, cukup gunakan blok di area kode blok. Buat kode diperlukan dengan memindahkan blok ke area kode. Yang tiga, jangan lupa kamu harus menemukan jalur terpendek. Gunakan di antara blok mulai dan berhenti. Terus mulai dari jalan, tengok kanan, tengok kiri, naik atau turun, baru kalau sudah menemukan baru seekor kelinci, karena kelincinya hanya satu. Pernah lihat kelinci? Nah, hari ini lihat kelinci dalam bentuk gambar ya. Itu ternyata kelincinya mencari wortel untuk makanannya, maka dia kemana dulu? Ke kanan. Habis ke kanan ternyata dia menabrak apa? Menabrak batu, ada batu, otomatis dia berhenti dulu, terus tengok ada jalan ke bawah, maka dia turun. Turunnya berapa itu? 1, 2,
2, 3. Ternyata ke kirinya ada apa? Ada batu lagi. Hanya bisa lewat ke kanan. Kanan apa? Betul. Berapa lama? 2. Oke. Siapa yang belum bisa? Ya semua? Ya silakan. Yang atas ditulis itu ya. Petunjuknya di sini ya. Ya. Misalnya habis start apa? Pakai itu tulisan aja enggak apa-apa. Yang di sini. Kenapa botolnya ditulis? Udah di atas ini. Pakai garisan ya. Sudah apa? Kita udah ada tayangannya. Belum? Ya iya dari mulai ini tadi ini apa namanya? Ya jadi dilihat ya kita di tayangan tadi apa? Komputer baca coba. Terus terus. Nah iya. Informasinya udah ya, udah pernah gitu, bisa. Ini tulis kelompoknya ya. Ini udah ya. Kelompoknya udah. Jangan lupa kelasnya. Kelas. Yang karbohidrat, yang Mister M mencari bahan makanan yang mengandung karbohidrat yang sudah selesai kelompoknya cung. Baru 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 kelompok. Masih ada 3. Yang Mister M mencari bahan makanan mengandung protein nabati sudah selesai. 1, belum 1, 2, 3. Ya kelompok tulis nama kamu dengan temannya kelas ya di atas seperti ini. Jawaban selesai ya. Ayo 3 menit lagi nanti. Yang sudah selesai semua cong. Baru kelompok. Baru 2 orang yang sudah selesai semua. Kamu sudah selesai semua? Ya. Sudah selesai semua? Sudah. Belum. Yuk, yang mau maju? Ya, kelompok ini dulu. 3-3-nya maju. Nyampe. Izin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Dibacakan aja. Tadinya jawabannya gini aja. Mencari protein nabati. Yang pertama, geser ke sebelah
Yang lainnya silakan dikumpulkan. Kumpulkan saja. Kasih nama udah. Ya Pak, pada hari ini kita sudah mempelajari bahwa yang pertama misalkan mencari bahan makanan yang mengandung zat karbohidrat. Itu ternyata yang pertama adalah dia ke kanan apa kiri? Karbohidrat. Ini Pak saya lagi dulu. Dia ke kanan. Baik, terus habis itu dia naik ke atas. Sebanyak berapa? 3 apa 2? Ke kanan satu langkah, terus naik ke atas dua langkah. Habis naik ke atas 2 langkah, terus kemana lagi? Ini di sini, ya. Ini ada di sini, terus dia naik. Nah, di sini berarti langsung ke 1, 2, 3. Habis itu turun. Berarti berapa? 1, 2, 3. Terus mana? Kanan lagi sini. Mudah? Sekarang yang protein. Proteinnya dari sini. Terus ke mana ini? Ke kanan. Berapa? 1. Terus ke atas. Berapa? 1. Selanjutnya kanan berapa? 1. Ke atas lagi. 1. Terus kanannya hitung. 1, 2. Terus bawah berapa? 1, 2. Terus kanan berapa? 1, 2. Ya, ketemu. Ya kan? Kumpulkan yang selesai. Dan yang terakhir setelah kita kalian ternyata bisa, kesimpulan yang hari ini kita dapatkan, salah satunya makanan berfungsi sebagai sumber energi, membangun tubuh dan mengatur proses tubuh. Yang kedua, yang ketiga, Setiap zat gizi memiliki fungsi spesifik yang tidak dapat saling menggantikan. keempat, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Berarti dengan pembelajaran hari ini kalian sudah mengetahui masing-masing makanan dengan kandungan zat isinya. Apalagi sekarang pemerintah menunjukkan makanan bergizi. Memang makanan bergizi jumlahnya tidak banyak, tapi itu sudah kandungan zat gizinya sudah disesuaikan dengan umur kalian. Umur kalian masa pertumbuhan, ya, sehingga walaupun jumlahnya sedikit, tapi insya Allah zat gizinya sudah memenuhi kebutuhan. Untuk kegiatan besok, ya, kalian ada tugas tadi, yaitu menggambar organ pencernaan manusia.
Sebelum diakhiri, gimana pembelajaran hari ini? Ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Siapkan. Oke, terima kasih kembali. Silakan kembali ke kelas. Ya, ada.